Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kita kali ini akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang kondisi. Teman-teman, sekarang kita akan belajar perulangan. Oke, perulangan ini sering kita temukan di dalam semua aplikasi ya teman-teman, yang digunakan untuk menampilkan bagian tertentu untuk maksud tidak menulis berkali-kali. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman ya. Ini pertemuan kita terakhir itu kan latihan kasus parkir ini ya teman-teman. Sekarang kita buat yang baru. Baru ini kita simpan dengan perulangan. Perulangan. .cpp. Oke, teman-teman. Tambahkan dulu IO stream ya. Terus using namespace std. Terus in programnya ini oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, perulangan digunakan untuk melakukan kegiatan berulang. Misalnya teman-teman, kalau saya disuruh menghitung 1 sampai 1000, ya tentu makan waktu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sampai 1000. Kalau dengan menggunakan perulangan, kalian di sini ada sebuah variabel A. Kita deklarasikan. Lalu kita menghitung 1000 kali misalnya. Kita tinggal membuat menggunakan for fungsi ya teman-teman. For A mulai dari 1. Kalau mulai dari 1, jadi for itu parameternya itu adalah start value, lalu kondisi A lebih kecil dari sampai dengan 1000. Ini ya teman-teman ya. 100 saja dulu ya, jangan terlalu panjang. Terus A plus. Lalu kita cetak A, cout A. Ini ya teman-teman ya, supaya ada jaraknya, kita buat seperti ini. Oke, ini teman-teman ya, dalam waktu sekejap angka 100 sudah jelang. Nah, seperti ini teman-teman. Tentu kalau disuruh baca ini pun ya makan waktu, dan suruh nulis 1 sampai 100 ya juga makan waktu. Nah, teman-teman di sini teman-teman yang perlu dipahami dulu ini ya, perlu dipahami ini for ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan perulangan dengan konsep dia teman-teman start value, kondisi, dan increment atau counternya itu berapa kali dia melangkah. Kondisi ini sampai berapa lama dia melakukan perhitungan. Terus ini adalah start value. Start value ini bisa dari 0, bisa dari berapa saja. Teman-teman kalau mulai dari 10 berarti ya nanti dia sampai dari mulai startnya dari 10 ya. Ini mulai startnya dari 10. Loh Pak, saya mau bikin dari 50 aja sampai ke 100 boleh? Enggak boleh, ini dari sini. Start dari 50, berarti nanti yang dihitung sampai 50 aja. Seperti ini. Boleh enggak start dari 90? Boleh juga, berarti hanya dihitung sampai 10 saja. Begitu ya teman-teman ya. Nah, yang perlu dipahami di sini teman-teman bahwa bagaimana sih cara kerjanya for ini, for ini kerjanya seperti apa? Jadi pertama sekali akan dibaca ke sini teman-teman, start. Lalu dia turun ke bawah ini tak, gitu ya teman-teman. Ini boleh saya berikan gambaran gini ya teman-teman ya, yang perlu kita pahami dari for ini, perulangan ini ya teman-teman ya. Saya buat dulu, saya notepad, saya buat seperti ini ya. Jadi seperti apa sih for itu bekerja gitu ya teman-teman. Seperti apa sih for itu bekerja, lalu pain aja, pain. Jadi cara kerjanya for itu seperti apa sih? Dia kerjanya seperti lollipop teman-teman.
Dia gini, seret, dia ngitung, seret, ya, seperti ini. Jadi start value di sini, terus pernyataannya di sini, teman-teman. Terus incrementnya di sini, kondisinya ada di sini, seperti itu. Demikian seterusnya. Jadi dia muter, ya, dia muter, teman-teman. Terus ini dari startnya ini sekali, yang muter dia di sini. Paku, terus dia di sini. Gitu. Jadi kayak angka 6 gitu ya, teman. Gambaran ini, muter itu. Jadi start di sini, begitu start mulai dia muter sini, turun, naik ke atas, increment 90 tambah 1. Apakah 90 tambah 91 lebih kecil dari 100? Ya, lanjut, putar lagi. Terus dia muter di sini, teman. Ya, demikian bisa terus. Gampang ya. Kalau mau diturunkan ya boleh begini. Kita buat begini lagi seperti end line. Kalau mau dengan kata ya berarti menuliskan selamat datang. Selamat datang. Selamat belajar gitu ya. Selamat berdasar dasar pemrogram. Kita jalankan. Dicetak sejumlah berapa kali? 10 kali ya. 11 loh. Kenapa 11 Pak? Ya karena lebih kecil sama dengan kalau dibuat ini ya otomatis dia cuma 10 kali. Gitu. Ini dia berhenti sampai 99 karena 100-nya enggak ikut. Ya, gitu teman-teman ya. Boleh dipahami? Ya boleh dipahami. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa? Ya, apakah tidak bisa? Ya, mestinya sudah dipahami. Nah, itulah pertanyaannya ya, teman-teman ya. Lalu selain daripada for, teman-teman ada while juga. While ini kondisi, lalu sini pernyataan. Nah, kalau seperti di atas, teman-teman, kita mendeklarasikan di sini misalnya integer b sama dengan 0. Terus kita buat di sini while b lebih kecil dari 10. Lalu apa? Cetak B, teman-teman. Cetak B. Ini ya. Ini akan berulang apa enggak? Berulang, teman-teman, tapi dia tidak berhenti. Ya kok bisa? Ya karena ini harus ada yang namanya counternya. Dia harus dijumlah. Supaya kalau begini kan ya B masih tetap lebih kecil dari 10, diupek-upek terus. Nah jadi kalau mau bikin sebel ya boleh juga pakai beginian. Ya itu B-nya cetak terus sampai kemeng, nggak berhenti, ya nggak berhenti, nggak berhenti ya. Nah kenapa demikian Pak? Karena di sini harus ada itu while perbedaannya, teman-teman. Ada counternya. Counternya kita pilih B plus plus. B plus plus itu artinya B sama dengan B tambah sangat cepet. Gitu. Ya. Baru dia nanti berhenti pada hitungan ke 10. Nah ini berhenti dia 1, 2, 3 sampai 10. Itu. Nah begini juga supaya ada jarak gitu ya. Nah begini dia tuh. Ini perulangan. Nah kalau disuruh membuat perulangan yang sederhana seperti ini hanya diulang beberapa kali, ya mungkin kita masih bisa, teman-teman. Tapi kalau berulang setiap kali dalam waktu tertentu dia harus diulang, ya. Terutama bagian menampilkan, teman. Jadi informasi itu rata-rata diulang. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah melihat laporan dengan menggunakan program yang data barang, data informasi itu sebenarnya menampilkannya diulang-ulang, ya. Termasuk etalase.
termasuk halaman depan dari sebuah marketplace, teman-teman. Jadi menampilkan data itu sebenarnya diulang. Jadi dia tidak menampilkan satu persatu, tapi dia ulang, gitu ya. Nah, ada for, ada do while juga, teman-teman. Ada do, ya, do, terus while. Nah, do while. Nah, kita pakai ini lagi. Nah, perbedaannya, teman-teman, kalau do ini pernyataan itu sudah pasti dikerjakan sekali minimal, atau paling tidak sekali sudah dikerjakan. Ya, misalnya kita bikin di sini BC ini, lalu kita buat di sini while C lebih kecil, teman-teman, dari 10. Terus di sini kita deklarasikan dulu C sama 0. Oke ya. Oke, kalau ini kita jalankan, teman-teman. Kalau ini kita jalankan, ini dia sama dengan yang tadi, muser, kenapa? Karena dia juga butuh yang namanya increment, teman-teman. Kita buat di sini C plus sampai 10, ya berarti dimulai dari 1, nanti dia sampai 10, teman-teman. Ini ya masuk ya. Oke. Nah, sekarang apa sih perbedaannya, teman-teman? Apa sih perbedaannya antara for, while, dan do while? Ya, dari caranya, teman-teman, sudah jelas berbeda ya, teman-teman. Ini mempunyai nilai awal dan kondisi serta increment. Nah, sama, teman-teman. Nah, perbedaannya kalau di sini while-nya dulu yang langsung dideteksi. Kalau tidak terpenuhi, ya sudah, ini tidak akan diurus. Ya, yang di dalam ini. Kalau ini tidak terpenuhi alias true, maka yang di sini tidak akan dikerjakan. Nah, itu ya, teman-teman. Berbeda dengan kalau for, ya, dia selalu diawali dari angka nilai awal start value-nya. Di sini. Dan yang bersama sih harus menyesuaikan yang namanya kondisi. Kalau kita buat di sini kondisinya misalnya 1, gitu, teman-teman, ini tidak akan dikerjakan, ya. Saya tidak akan kerjakan, ya, teman-teman, lihat. Kalau kita bikin 2, baru dia dikerjakan. Ya, bersama dengan while, ya, teman-teman. Nah, bedanya dengan do while, nah, do while itu pasti dikerjakan sekali karena kondisi di belakang, ya. Jadi do while ini mesti dikerjakan. Teman-teman mau bikin ini lebih kecil dari 0, itu akan dikerjakan tetap, ya, minimal sekali dia akan kerjakan. Nah, iya toh, berhenti dia, ya. Kalau ini dibuat seperti itu tidak bisa, teman-teman, lebih kecil dari 0. Ini sudah nggak dikerjakan, pasti. Beda dengan while tadi. Nih, teman-teman, kosong ya. Nah, ini pembuktiannya. Terus ini juga sama. Kalau teman-teman buat di sini 0, sudah nggak dikerjakan juga. Nah, ini teman-teman, programmer itu tadi yang disebut dengan peneliti sederhana, ya ini karena kita mencoba dengan cara. Oh, ternyata kalau dibuat begini dan tidak terjadi, satu pun nggak akan mau dia, karena masih sama dengan ini, ya. Dan dia kerjakan. Beda dengan while, ya, teman-teman. Ini while ini, dia tetap mengerjakan walaupun saya letakkan sini sampai dengan 0. Bedanya di situ. Kalau ini saya kasih 0, apakah dia akan menjalankan? Tidak bisa. Nah, itu baru dia mau mengerjakan. Gitu dia, teman-teman, ya. Nah, hal sederhana seperti ini pun, teman-teman, kadang-kadang kalau ada soal gitu ya, kita bingung kalau nggak pernah dicoba. Jadi programmer itu ya karena mencoba, ya akhirnya tahu. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang perulangan ini bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu atau informasi tertentu.
Misalnya yang for ya teman-teman. Yang for ini sebenarnya bukan saja hanya untuk menampilkan hal sederhana seperti ini. Kalau hanya untuk menampilkan sederhana seperti ini, nah kalau saya suruh teman-teman menampilkan begini, misalnya buat tampilan begini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Caranya gimana? Dia ada kemarin ketika disuruh begini, langsung dia cetak begini. Cetak begini di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya memang jalan teman-teman. Nah iya, tapi kalau misalnya perulangannya banyak, masa harus ditulis beberapa kali begitu. Ya, lucu jadinya. Perulangan itu digunakan untuk mempermudah kita. Jadi kalau ada pertanyaan, buatlah tampilan seperti di bawah ini. Ini 1, terus ini 2, sorry, itu 3 ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Dengan menggunakan for, misalnya. Oh, langsung aja Pak, dicetak ini beberapa kali ya. Kalau ada angka begini, caranya dia. Oh, nanti dicetak aja ini Pak, langsung dibuat begini. Ini dibuat perulangan, ini dicetak langsung udah, gitu ya teman-teman. Maka kalinya teman-teman, ya, kalinya kita menggunakan yang namanya uh, perulangan nested looping. Jadi perulangan di dalam perulangan. Perulangan dan perulangan atau nested looping. Ya, jadi dia ada for di dalam for. Nah, ini contohnya, kita ganti ya saya kan. Ada for lagi di sini. For di dalam for. Ini kan 1 sampai kita buat 1 sampai 5. Gitu. Lalu di sini saya catat lagi 1 sampai 5. Nah, ini A, di sini bikin B. Ya. Karena B-nya belum dideklarasikan di atas, saya buat begini. B sama dengan 0. B lebih kecil dari 5. Lalu B plus plus. Lalu saya cetak. Di out. Yang di atas itu teman-teman mencetak untuk barisnya. Jadi ada misalnya. Pertama sekali, ketika A sama dengan 0, nah, yang di dalam ini diputar sejumlah 5 kali. Begitu selesai, dia keluar hanya 1. Putar lagi di dalam 5 kali, keluar lagi. Jadi, kita bisa buat seperti ini. Cetak A plus 1. Ini. A plus 1. Dan kasih titik. Terus, tambah apa? B, teman-teman. B. Ya. B. Lalu, kalau itu sendiri seperti apa Pak? Nah, kita biar fokus, ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Biar kita fokus dulu. Oke, biar fokus. Setelah ini, apa yang terjadi? Lihat, dia kan ke kanan semuanya memandang. Nah, udah gak cocok dengan keinginan kita tadi. Nah, supaya dia turun ke bawah, di sini ketika selesai perulangan, di withdraw teman-teman. Kita bikin end line. Nah, di withdraw dan inilah jadi blank. Nah, ini teman-teman ya. Iya poin. Nomornya 0111. Maksudnya apa nih? Kenapa begini? Bukannya 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. B. Oh, iya. Sorry, teman. Sorry ya, teman. Sorry. Oh, kita lihat dulu satu persatu. Wih, kalau dijalankan, teman-teman, jadinya begini. Oke, ini dan ini
Nah, gini ya teman-teman. Bentar, ini dulu. Biar teman-teman bisa stop ya. Ini kan dicetak begini. Bilang 5 kali. Right? Nah, kita bikin mulai dari satu aja ya. Berarti ini kita bikin ini sampai dengan 5. Oke. Kayak nanti dia dicetak mulai dari satu. Ini dulu. Saya dapat logikanya. Oke. Nah, sekarang tinggal angkanya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, sebelah sini. Caranya berarti jangan di sini berarti nyetaknya di sini teman-teman. Sorry, see out. Kita buat sini. Nah, ya. Seperti ini, ada titiknya nih. Nah, ngeten, ngeten Pak D, Pak D. Ya, nah, jalankan. Nah, eh, ini mulai dari nol. Jangan dari nol tuh Pak D, dari satu Pak D. Berikan ini seperti ini. Nah, itu dia. Oke, jelas teman-teman ya. Kalau disuruh nyetak 100 kali seperti ini teman-teman, masuk kita mau nulis seperti itu 100 kali ke bawah. Ya lucu. Ya. Jadi ngakalinya seperti ini teman-teman. Nih, ini untuk nyetak. Seperti tadi itu, yang tadi kita bilang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sejumlah seperti ini. Nah, kadang-kadang ada banyak soal seperti ini juga teman-teman. 5. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Pak, kalau dibikin aja manual begitu ya bisa. Nanti saya suruh nulis sampai 30.000 kali. Iya. Oke, kita selesaikan dulu. Jadi ya teman-teman, nah bagaimana caranya supaya tampil misalnya yang pertama ini baris pertama mulai dari satu, terus yang berikutnya itu merupakan perkalian dari ini satu dikali apa namanya, ini satu sini satu dua, dan nanti sini sebelah sini dua, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Jadi seperti ini teman-teman, perkalian sini di bawahnya. Berarti baris dikali kolom gitu ya teman-teman. Bisa kita buat seperti ini, baris dikali kolom. Ini berarti kita ini dikali baris dikali kolom. Jadi ada banyak hal yang bisa kita buat sama ya dengan program ini teman-teman. Menarik kan? 2 kali 2 4, 2 kali 6 seperti ini. Gitu ya. Supaya dia sama ya kayaknya jangan selalu sama kita berbeda itu juga penting. Nah, terus itu teman-teman untuk kasus tadi ini. Nah, supaya tentunya apa? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu bagaimana? Seperti apa sih Pak? Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu 11, 12, 13, 14. Jadi seperti ini dia tuh. Tampilannya. Nah, begini. Bagaimana caranya? Saya menggunakan for. Oke. Dengan menggunakan for untuk penyelesaian ini, caranya gimana? Nah, teman-teman perhatikan di perulangan pertama mencetak 1, perulangan kedua itu berarti mencetak apa? 2 kali, ya, sejumlah 2 kali.
ya teman-teman. Itu berarti kalau sejumlah 2 kali ini bisa kita semakin ke bawah itu mencetak semakin banyak. Dan yang di bawah ini adalah penjumlahan dari yang di atas. Yang di bawahnya itu penjumlahan dari atas ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, buat seperti ini, bukan 2 kali ya, hitungannya dari atas 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Tapi semakin ke bawah, semakin bertambah. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Jadi ya dari atas ke bawah ini bertambah dan angka-angka ini juga bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 dan seterusnya. Bukan 2 kali yang di atas ini teman-teman. Jadi dari atas sampai ke bawah itu increment 1 gitu. Increment 1 dan semakin ke bawah ini jumlahnya semakin bertambah. Jumlah baris kolomnya teman-teman. Ini 1 kolom, ini 2 kolom, ini 3 kolom, ini 4 dan seterusnya. Nah teman-teman kalau kita buat seperti ini tadi gimana hasilnya ini? Kita lihat. Nah ini dia. Oke, itu solusinya ya teman-teman ya. Jadi ternyata kita hanya menambah sebuah perulangan di sini. Ini kita tambahkan sebuah perulangan, sebuah variabel dengan increment ini. Ini udah gini doang. Itu solusinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman boleh coba dengan menggunakan while dan do while. Kalau yang lain-lainnya ya saya kira mudah lah, menampilkan bintang, menampilkan apa segala macam, saya kira seperti itu. Nah, teman-teman konsepnya sudah tahu for di dalam for atau perulangan dalam perulangan. Saya kira cukup ya teman-teman ya, sukses untuk Anda semuanya, selamat semuanya ya. Selamat ya. Oke, kiri.